Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran cerita apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Di sini semua bermula. Malapetaka ini di sini semua bermula. Karena udah nggak ada lagi yang bikin sajen, nggak ada yang lagi yang gantiin bajunya dia, gitu loh kan. Seharusnya kan memang harus selalu dibikinin sajen, dibikinin makanan, gitu kan. Ini di sini semua bermula. Mbah sakit. Sakitnya kenapa? Mbah itu dulu dari Jakarta ke Trenggalek naik kereta sendirian loh. Umur 80 atau 70 tahunan gitu. Pokoknya umur segitulah. Yang harusnya orang setua itu nggak boleh sendirian jalan kan. Dia masih gagah, masih ingat semua alamat. Ada satu kejadian ketika Mbah lagi turun dari peron, kakinya tuh tahu nggak sih kalau peron kereta kan pasti ada celah gitu ya. Kakinya kesangkut peron dan jatuh kebentur palanya. Diantarin sama petugas kereta api. Diantarin ke rumah saya gitu kan. Kalau Mbah kecelakaan gitu, palanya kebentur. Di situ semua bermula. Mbah udah mulai nggak ingat siapapun, nggak bisa apapun. Dan nah itu nggak ada yang ngurus lagi semuanya. Sebab kan bapak tuh, mohon maaf, almarhum bapak saya orangnya religius banget gitu ya. Religius banget. Mohon maaf mungkin saya nggak akan cerita sampai tuntas, sebab ini panjang sampai saya kerja gitu kan puluhan tahun. Mbah sakit, nggak ada yang ngasih ritual lagi ke si kotak ini gitu. Manusia itu kan punya tulang tengkorak ya Mbak ya. Ini selama Mbah sakit, tahu nggak, kepalanya kalau kita sentuh kayak kepala bayi, lembek selembek-lembeknya kan pernah disentuh sama almarhum bapak. Ngelepot, istilah kalau ngelepot apa sih, ke dalam, jadi kayak ada bekas legokan gitu loh, bener-bener kayak kepala bayi. Dan Mbah udah nggak bisa apapun lagi. Iya, udah nggak bisa apapun lagi. Di situ bapak juga mimpi ya kan, ini ada hubungannya nih dengan bapak juga kan, karena masih keluarga gitu kan. Si bayi Amar ini masih ada hubungan darah dengan bapak gitu kan. Bapak mimpi didatengin sosok anak perempuan, kayak marah juga. Dan Mbah juga sama, sering gelisah gitu katanya. Walaupun dia udah mulai sakit dan gak sadar, tapi dia selalu ngomong, aku mimpi didatengin Legi gitu. Legi kayak marah, gak ada ngerawat lagi gitu kan. Yang pada akhirnya bapak tuh konsultasi ke Ustadz. Ustadz kaget. Ini apa? Ini bukan suatu hal yang wajar gitu kan. Ini yang ini nih udah nggak ada dari bertahun-tahun yang lalu. Tapi tertahan sama itu gitu. Jadi waktu itu umurnya gue sekitar 89 apa pokoknya 80 tahunan lebih lah pas sakit. Sakit tuh udah 80 tahunan lebih. 80 apa 90 gitu. Saya agak-agak lupa ingat. Yang jelas Mbah itu meninggal umur 100 tahunan lebih. Sakitnya agak lama. Bapak kan juga punya penyakit kan. Bapak punya penyakit asma, paru-paru, dan komplikasi waktu itu. Setelah dikonsultasikan ke Ustadznya bilang, kotak itu dibawa Mbak, kotak itu dibawa ke Ustadznya. Kata Ustadznya gini, ini nih biang masalahnya. Dia harus dikuburkan lagi. Nah, di situ dia nggak terima, dia nggak mau dikubur. Dia tetap pengen dipelihara seperti itu. Iya. Yang tadinya dia baik-baik jadi jahat. Mbah yang diserang terus-terusan. Mbah yang tadinya sakit udah nggak berdaya, ya tiba-tiba dia kayak orang kayak orang lupa ingatan. Nggak mau pakai baju, terus hobinya apa? Ngumpulin sampah, dikiranya itu emas dan uang.
ini emas, ini uang gitu kan, ini gini gitu. Pada akhirnya bapak nih rembukan sama Pak D. Waktu itu Pak D masih ada ya. Ini mau kita apain nih kotak nih? Sedangkan tuh kata Ustadz harusnya ini udah meninggal nih orang, tapi tertahan sama sosok ini gitu loh, dan dia nggak mau dikubur. Ya udahlah, disyariatin sama ustadznya dengan syarat kuburnya nggak di sini, di Jawa. Kuburnya di Jawa. Dan saat itu kebetulan Mbah juga sudah di Jawa. Mbah sudah di Trenggalek. Tapi dalam kondisi yang udah nggak mau pakai baju yang panjang, sampai ngocehnya pun sembarangan gitu loh. Yang anehnya saat itu Mbah nggak ingat siapapun, nggak bisa ingat siapapun, cucunya siapa gitu kan, keponakannya siapa, sampai tetangganya siapa. Dan yang anehnya ketika bapak saya datang, dia langsung ingat. Saya nggak mau nyebut nama bapak saya. Kamu J ya, anakku. Langsung nangis, peluk sebentar, lupa lagi. Itu disitulah momennya ketika Mbah pertama kali ingat dengan anaknya, padahal semua keluarganya udah lupa. Di saat si bayi Ambar ini mau dikuburkan, dari Tangerang ke Jawa banyak kejadian yang gak masuk akal. Saat itu bapak kondisinya lagi sakit, lagi kurang fit gitu kan. Kan waktu itu hanya ada 2 transportasi nih, cuma bis sama kereta. Bapak memutuskan untuk naik bis. Baru keluar dari pool, gak lama kotaknya ini dibungkus pakai kain, ditaruh di bagasi. Dan bapak gak bilangnya hanya ya ini cuma barang-barang biasa doang. Keluar dari pool, gak jauh kata bapak, beberapa meter dari pool keluar, apa yang terjadi Mbak? Pecah bannya. Ban bisnya pecah. Oke, fix, diganti. Jalan lagi, tiba-tiba mati mendadak. Jalan lagi, pecah lagi. Yang pada akhirnya finally-nya, ya kan setiap supir karena punya pegangan dong pasti ya, apalagi supir lintas daerah pakai bahasa Jawa. Penumpangku neng kene sopo sing gowo barang-barang sing ora layak gitu kan. Bapak diem. Ayo ngaku, kalau nggak ngaku nggak jalanin di bis. Kasihan penumpang yang lain. Akhirnya bapak saya turun, ngomong di luar. Kok pakai bahasa Jawa? Yang artinya kamu bawa apa gitu. Dijelasin sama gini. Kaget lah supirnya. Bapak kan tahu nih, kita nggak bakal bisa jalan kalau ini ada pak. Udah bapak lebih baik naik transportasi yang lain aja deh. Yang pada akhirnya bapak naik kereta. Lancar, alhamdulillah lancar. Naik kereta lancar. Ya nggak lancarnya ketika waktu itu tahun berapa saya lupa. Saya antara SMP atau SMA gitu. Bukan belum ada ojek online, belum ada angkot, hanya ada ojek biasa dan delman di Jawa waktu itu. Dari stasiun mau ke rumah bapak saya, mau ke rumah Mbah itu di Trenggalek itu, otomatis harus naik ojek gitu kan. Naik ojeknya kata ojeknya gini, bapak bawa apa sih kok berat banget. Berat tapi lancar, cuma nggak nyampe rumah karena agak naik ke rumah Mbah tuh kayak di kaki gunung gitu loh. Untuk ke rumah Mbah harus naik delman. Pas lagi naik delman, apa yang terjadi Mbak? Kudanya nggak mau jalan, ngamuk, delmannya terbalik. Yang pada akhirnya bapak saya tuh jalan. Pas jalan, keesokan harinya kusir delmannya ke rumah minta ganti rugi. Kudanya mati. Kudanya mati. Beneran mati gitu. Bapak sampai cerita banyak banget kejadian gitu, kudanya mati. Ini saya rangkum semuanya sebetulnya. Kalau yang di tempat lain sampai part 1 part 2 ini karena memang udah kebanyakan, banyak yang ngumpul, saya juga nggak sanggup nih gitu kan. Udah jam 11 malam. Banyak banget yang ngumpul, jadi saya rangkum aja.
nyampe di Jawa, dikubur. Saat dikubur, mbah saya masih sakit, masih dalam keadaan sakit, umurnya sekitar hampir 100 tahunan waktu itu. Jadi sakit itu puluhan tahun mbah. Jadi saat mbah awal jatuh dari kereta itu sampai dia mau meninggal, sebetulnya tuh proses untuk ngubur ini lama gitu loh, karena harus banyak yang kita pikirin, resikonya apa, siapa yang harus ini, siapa yang harus begini gitu kan. Yang pada akhirnya kita fokus dulu sebenarnya kesembuhan ke si mbah gitu. Tapi karena udah nggak ada hasil, ya udah kata ustadznya, cara sembuhnya adalah dengan ngubur si bayi ini, si janin ini. Setelah melalui rembukan yang panjang, akhirnya dikuburkan ini si Legi ini. Setelah ini dikubur, mbah masih sakit, bapak pulang, bapak sakitnya makin parah. Bertahun-tahun kemudian bapak terpisah dan gak ketemu mbah. Bapak kayak punya feeling nih kalau dia tuh umurnya gak bakal panjang. Bapak punya permintaan, kok bapak pengen ketemu mbah ya ke Jawa gitu kan. Bapak pulang ke Jawa bareng ibu, hampir seminggu bapak pulang lagi ke Tangerang. Bapak pulang ke Tangerang, mbah meninggal. Nggak lama kemudian bapak tuh kayak tertekan gitu kondisinya ya, karena kan memang boleh dibilang bapak tuh anak kesayangan. Bapak kayak tertekan, bapak sempat curhat ke saya kan, dari bapak sakit sampai meninggal saya yang ngerawat. Bapak sempat bilang, sekarang saya udah nggak punya orang tua lagi, surga saya udah nggak ada, kata bapak gitu kan. Udah, kamu tuh baik-baik sama ibu gitu kan. Saya waktu itu sering lawan sama orang tua, sama ibu apalagi gitu kan. Ntar kayak bapak nyesel gitu. Mbah meninggal, tidak lama kemudian Pak D meninggal, abangnya bapak meninggal. Ini berurutan, beruntun. Nggak lama Pak D meninggal, beberapa tahun kemudian saya lupa, bapak meninggal. Nggak lama bapak meninggal, keponakan bapak meninggal. Nggak lama keponakan bapak meninggal, sepupunya bapak meninggal. Berurutan terus. Jadi yang sedarah sama mbah habis semua. Yang sedarah sama mbah ya, Pak D, Bude, terus sepupunya bapak, ponakannya bapak, semua habis semua. Meninggal semua. Efeknya kan kayak itu, pas mbah sakit nggak ada lagi yang ngasih dia reward. Jadi itu pengalaman saya berhubungan dengan bayi ambar yang dipelihara oleh almarhum mbah atau yang putri. Jadi intinya segala sesuatu hal yang negatif yang berhubungan dengan perjanjian dengan mereka nggak selalu berjalan mulus gitu loh. Jadi gitu mbak ya, akhir dari bayi ambar ini ketika saya umur 6 atau 7 tahunan, yaitu saya makan sajen bareng kakak saya. Ini saya rangkum aja ya. Saya makan sajen bareng kakak saya yang menyebabkan ya saya sekarang seperti ini gitu loh. Oh, ini jadi bisa salah satu faktor. Salah satu faktornya bisa satu keturunan, yang kedua ditambah lagi iseng gitu kan. Sesudah iseng ngobrak-ngabrik kotak itu juga. Yang kedua, bayi ambar ini bisa jadi juga sebagai penglaris. Jangan diikutin ya, karena negatif. Betul. Terus yang ketiga, cerita bayi ambar ini dua versi sebetulnya. Versi mbah saya dan versi ibu. Tadi yang seperti yang saya bilang, kalau versi mbah kan cerita kalau itu anaknya. Betul. Yang keguguran, dikubur digali lagi. Tapi kalau versi ibu bukan. Itu anak bude lo, cucu pertama mbah, tapi mbah nggak ikhlas. Itu. Lalu yang keempat, semua ini mungkin ada hubungannya dengan perjanjian kali ya. Ada hubungannya dengan perjanjian. Mbah melihara dia, dagangannya jadi laris sebagai penglaris juga, tapi dengan imbalannya itu harus bikin sajen, kasih baju, kasih nama gitu kan. Yang kelima, karena mbahnya sudah sakit,
nggak ada yang bisa ngasih reward ke dia lagi. Gue udah ngasih lu nih gitu sampai sejauh ini, tapi kok lu nggak ngasih gue reward lagi gitu loh. Jadi yang dimakan mbahnya sampai sakit nggak sembuh dan kepalanya tuh kayak nggak ada tulang, kayak nggak ada tengkoraknya. Yang keenam, ini saya rangkum aja. Seharusnya tuh mbah tuh udah meninggal lama, kata Ustadz gitu kan, udah meninggal lama. Karena terhalang dengan ini, ya ada jalan satu-satunya adalah makamkan dulu nih si Legi ini, baru mbah bisa lepas. Ternyata setelah dimakamkan nggak begitu mudah. Nggak mudah juga, istilahnya kayak pembersihan dosa kali mungkin ya. Betul. Pembersihan dosa. Jadi setelah dikubur, mbah sakit berapa tahun gitu. Intinya sih mbah meninggal sekitar 100 tahunan lebih gitu ya. 100 tahun ya. Dan orang bingung, giginya masih awet semua. Masih awet gitu loh. Setelah dikubur, mbah meninggal, mbah meninggal. Gak lama kemudian beruntunlah tuh, Pak D meninggal, Bapak meninggal, sepupunya Bapak meninggal, keponakannya mbah, pokoknya yang berhubungan dengan satu darah turun gitu loh. Yang sampai sekarang habis, istilahnya mati obor. Paling ada hubungan jauh semua, hubungan darahnya darah jauh semua gitu, kayak sepupunya Bapak, tapi bukan sepupu yang dari mbah langsung ya, sepupu yang jauh gitu loh. Jadi yang kalau berhubungan dengan mbah semua habis. Oke. Wah, benar-benar ya. Jadi ini tuh sampai sekarang masih belum terjawab sih Mas ya. Sebenarnya si bayi Legi ini, maksudnya si Legi ini tuh sebenarnya siapa gitu, entah dari versi ibu atau dari si mbah ini gitu ya. Tapi kalau menurut Mas Ronan sendiri, yang Mas Ronan percayain dan yakin gitu, cerita dari siapa? Mbah ya. Sebab kan yang ngelakuin mbahnya sendiri. Kalau Bude kan walaupun ibu bilang tuh anak Bude, tapi kan Bude nggak melakukan itu semua gitu. Tapi mbah yang ngelakuin. Iya sih, masuk akal sih. Jadi emang yang sebenarnya itu beneran anak pertamanya si mbah gitu ya. Bisa jadi. Yang gitu dia nggak rela, bisa jadi nggak rela, atau bener-bener dia ini mau itu tadi ilmu itu bisa dibilang kan. Maaf saya potong mbak. Ada satu kejadian. Ini lupa, mumpung saya ingat ya. Ada satu kejadian. Mbah saya sakit. Kayak panas dalam gitu, kan orang kalau mimisan cuma tes. Apa yang terjadi? Tahu nggak ember kecil yang buat jamu, yang buat nyuci gelasnya? Darahnya segitu. Darahnya dari hidung keluar sampai seember itu. Saya yang meres, merinding saya. Tapi yang anehnya, mbah tuh nggak pingsan dan nggak kekurangan darah. Mohon maaf, mumpung saya ingat. Jadi ada kejadian itu gitu loh. Orang kan kalau mimisan cuma gitu doang ya. Ini enggak kayak apa sih, kayak keran yang dibuka, ngalir semua. Sampai ubin tuh basah semua. Basah darah semua. Yang pada akhirnya kita panggil bidan di sekitar. Setelah buat berhentiin, setelah itu saya lupa entah disuntik atau diapain. Intinya setelah itu darah berhenti, dikompres pakai batu es. Bener, itu darah saya kecil. Sampai sekarang nih Mas Ronan berarti itu udah kejadian kan puluhan tahun. Mbah juga meninggal udah lama. Puluhan tahun ya? Puluhan tahun juga. Bapak aja sekarang, saya potong, Bapak aja sekarang meninggal udah mau 12 tahunan kali ya. Oh, berarti Mbah lebih itu 20 tahun kali ya? Enggak, jadi enggak lama Mbah meninggal, sekitar berapa setahun atau setahun. Bapak sakit parah nih, Bapak sakit parah sekitar 1 atau 2 tahun gitu, meninggal. Pak Ade dulu yang meninggal. Pak Ade baru Bapak, semua saudara-saudara yang sedara sama Bapak habis sudah. 15 tahunan kali ya si Mbah meninggal. Sampai sekarang sosok si Legi ini atau bisa disebut bayi Ambar ini sering Mas Ronan lihat gak sih sosok? Masih, dan saya bukan masih merasa, kan saya cerita ke Mbak. Selama ini saya masih dihantui oleh rumah yang dulu. Jadi kan ketakutan saya adalah ketika saya ke lantai 2 kan. Jadi ketika saya merasa, intinya antara gini deh, merogoh semua. Raga saya kayak keluar, tapi saat itu antara sadar dan enggak, saya balik lagi ke tubuh saya waktu masih umur 6-7 tahun. Di rumah itu. Dan semua kuning kelihatannya. Kuning dan
sepi, saya naik lantai 2, disuruh nyalain lampu. Saat itu lampu neon ya, lampu yang kuning tahu kan, yang 15 watt. Mau naik tangga aja saya udah gemeteran. Di antara sadar dan nggak sadar itu, mau naik tangga aja saya gemeteran. Udah sampai atas, saya nyalain lampu, ketret kuning semua. Saya lihat situasi, tahu-tahu bangun setengah 3 atau jam 3. Sampai sekarang kejadiannya kayak gitu terus. Terakhir kemarin kan kita ketemu malam-malam Minggu ya, malam Minggu yang saya cerita kejadian lagi. Tapi saat itu saya nggak sendiri, ada almarhum abang ipar saya, kan saya tadi sempat cerita ya, saya tidur di ubin tiba-tiba bisa pindah ke sofa. Kata almarhum abang ipar, iya lo dipindahin sama jin gitu kan. Saya mimpi saya melihat dia di lantai 2, saya melihat kakak saya yang pertama masih ada. Saya melihat abang saya nomor 2. Masih ada juga abangnya? Masih ada, tapi yang anehnya gini, no ke atas sono, nyalain lampu. Mereka nyuruh saya nyalain lampu semua ke atas. Ngapain kan ada kalian, nyalain sana gitu. Pas saya naik, ya itu, bangun lagi langsung kaget. Tapi nggak ada sosok si Legi? Nggak ada. Cuma kayak pertanda gitu ya? Kayak pertanda, seolah-olah ini loh, gue butuh penerangan atau doa atau apa gitu kan. Cuma kan saya nggak tahu harus bagaimana caranya. Dianya di sana, di Jawa, sayanya di sini. Kan yang menyelesaikan proses penguburannya bapak. Sampai dibawa ke Jawa tuh bapak semuanya yang nyelesain, bukan saya. Terus sekarang yang Mas Ronan lihat tuh sosoknya si Legi itu kayak gimana Mas? Terakhir dia umurnya sekitar 11 tahunan. Oh terakhir Mas lihat? Kan waktu saya lihat tuh kayak anak 8-9 tahun. Terakhir sebelum dikubur ya, lebih gede lagi, sedikit lebih besar, kayak anak umur 11 tahunan. Sekarang udah gak pernah ya? Udah gak pernah. Ya sekarang ya itu, kayak balik rumah nyalain lampu, mimpi kayak gitu. Terus aja begitu. Oke. Dan kenapa dikasih nama Bayi Ambar? Kayak kita kayak kita melahirkan. Dia dari usia 1-2 tahun, 1 hari, 2 hari sampai bertahun-tahun, dia harus dikasih nama, dikasih makan, dikasih baju yang layak, itu aja gitu loh. Itu dari mbahnya sendiri Mas? Dari mbah. Si mbahnya ini bisa ngelihat dong ya si Legi itu? Bisa. Dan bisa komunikasi dia? Bisa. Okay. Kenapa dikasih nama Legi? Karena dia lahir Kamis Legi, yang artinya manis. Emang sosoknya manis, cantik. Atau emang si Legi ini anak perempuan satu-satunya si Mbak? Dan kalau untuk anak pertama? Iya, anak pertama. Anak pertamanya anak dia. Pertama, makanya dibilang itu bude kamu, kata Mbak gitu. Tapi kalau kata ibu bukan, itu anak bude kamu gitu. Oh, dari si ibu juga berarti mengetahui gitu ya? Sebab ibu juga yang bikin sajennya. Kadang-kadang kalau ibu kesel, tadi saya ulang lagi ya, kembangnya tuh diludahin, dasar, sebel gue bikin beginian, diludahin gitu. Maaf kalau yang di channel lain sampai panjang gitu kan, tapi di sini saya rangkum, sebab udah nggak kondusif banget di sini. Iya sih, iya jadi emang ini tuh udah pernah diceritain juga sama Mas Ronan di channel yang lain gitu, tapi udah lama banget dan itu juga sempat meledak gitu sih cerita ini ya. Dan itu pun sekarang sebenarnya saya sudah mau tutup gitu ya, tapi karena antara mimpi dan sadar ini terus berlanjut sampai terakhir kemarin. Kayaknya ini masih ada sesuatu yang belum selesai, belum final. Tapi kenapa gue yang kena gitu? Iya benar-benar. Ya karena mungkin emang nggak ada lagi yang bisa gitu ngelakuin ini gitu. Tapi kan jauh ya Mas ya. Jauh. Makamnya Jawa Timur. di Jawa Timur. Dan saya nggak tahu dikuburin di mana, yang tahu cuma bapak. Oke. Ya kita cukup kasih doa aja kali ya. Karena ya mungkin ya nggak tahu juga sih arti dari semuanya apa, dan ini udah beberapa kali kejadian juga ya Mas ya. Saya tuh beneran penasaran gitu sosoknya itu kayak gimana. Saya pikir Mas Ronan masih bisa ngelihat gitu, ternyata sekarang bener-bener udah sejak dikubur itu udah nggak ada lagi, udah nggak pernah nampakkan diri. Udah nggak pernah menampakkan diri, bahkan saya sempat minta saran ke temen. Ini ada apa sih gitu sebetulnya? Ya lu karma lu digituin. Lagian lu makan makanan dia, mungkin dia nuntut kali makanannya dibalikin. Ya udah lu bikin sajian aja, bikin sajian serupa yang pernah lu makan. Lo niatin atas nama dia,
biar tuh putus gitu. Tapi teman saya yang lain bilang jangan, tuh sama aja ngundang yang lain gitu kan, lebih baik kirim doa aja. Betul. Akhirnya saya terima saran yang kedua, kirim doa. Iya. Kalau saya bikin sajian lagi takutnya yang lain yang datang gitu. Iya, benar-benar. Wah, luar biasa sih ini ceritanya. Saya benar-benar baru dengar tuh dari Mas Ronan ya secara utuh ceritanya baru kali ini, karena Mas Ronan cuman kalau cerita cuma kayak nge-spill ini loh Mas, Mbak gitu, maksudnya mbaknya saya tuh punya ini kayak gitu-gitu, tapi mendengar secara keseluruhan dari awal sampai akhir baru kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi tadi yang seperti Mas Ronan bilang, jangan ditiru, karena hal yang baik aja yang kita ambil, yang jelek kita tinggalkan teman-teman. Balik lagi, semua yang berbau apapun tentang di luar ajaran agama kita itu ujung-ujungnya pasti nggak akan baik sih, bener nggak sih Mas? Betul. Jadi kita ya lurus-lurus aja, karena jujur ya Mas ya, sampai sekarang walaupun saya udah nggak ngonten, itu banyak banget teman-teman yang DM saya. Jadi kayak misal ada narasumber yang cerita tentang pelet, mereka pengen ketemu gitu kan, pengen bagi dong Kak gitu, maksudnya WA-nya atau apa, saya pengen itu. Jangan deh teman-teman ya, karena saya nggak mau. Karena ya di sini tuh saya mengundang narasumber tuh cuman pengen kalian tuh mendengarkan gitu ya pengalamannya, dan bukan untuk mencontoh, apalagi sampai berguru. Aduh, itu saya pusing banget Mas. Jadi ada kemarin yang jenglot juga sampai minta nomornya, katanya pengen ketemu dan pengen ini itu. Saya tuh sempet mau dibales ya, kita nggak mau ya Mas ya, karena saya sendiri itu niatnya bikin konten cuman pengen berbagi pengalaman, jangan sampai teman-teman tuh terjerumus kayak gitu kan. Ini malah minta nomor WA-nya, malah diminta IG-nya, malah pengen ketemu. Aduh. Sekarang gini, Susah. banyak juga yang DM saya tiba-tiba, Bang, liatin dong saudara gue, adek gue, apa ini gue gitu. Yang lebih kocak lagi gini, saya lupa, kakeknya meninggal 12 tahun yang lalu. Kakeknya meninggal 12 tahun yang lalu. Coba lu bayangin 12 tahun yang lalu meninggalnya kakek-kakek. Dikirim fotonya ke gue waktu dia baru nikah sama neneknya. Otomatis lu belum lahir, emak lu belum lahir, bapak lu belum ada gitu kan. Bang tanya, coba lihat dong apakah kakek gue bahagia. Saya balas gini aja, lu nyusul aja, saya gituin. Lu gila, kakek lu 12 tahun lalu meninggal, mohon maaf agak kasar gitu ya. Udah 12 tahun meninggal, lebih baik ya udah lu kirim doa aja. Iya. Jangan sampai ditanya apakah kakek gue bahagia meninggal dengan layak. Dikirim fotonya pas dia lagi nikah sama neneknya. Iya. Yang otomatis ibunya belum ada, bapaknya juga belum lahir mungkin kan. Mana bisa gitu. Ya kayak gitu-gitu Mas, maksudnya buat teman-teman semua ya, ini juga ngasih tahu aja. Jadi apa ya, maksudnya DM kalian yang menanyakan tentang narasumber itu saya nggak akan kasih tahu, karena itu bagian dari privasi mereka juga. Saya nggak akan kasih tahu nomor teleponnya, nomor WA-nya gitu ya. Karena apa? Ya karena di sini saya ingin cuman berbagi aja ke teman-teman cerita dari narasumber saya. Karena memang kan kebanyakan di channel saya tuh tentang ilmu kayak gitu ya Mas ya. Pengalamannya tuh nggak jauh lah gitu dari ilmu, pengalaman pribadi mereka. Yang untuk yang lain sih jarang gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman nanya, Kak, kalau misalnya Kak Ayu kemarin berobat tentang pelet itu di mana, itu saya jawab. Karena kan itu namanya buat kebaikan gitu ya. Untuk kebaikan, iya betul. Tapi kalau untuk yang namanya mau minta pelet atau apa, aduh jangan sama saya nggak ngerti. Apalagi nanyakan tentang narasumber saya, minta sampai nomor telepon, IG, aduh saya nggak bakalan bales ya teman-teman, mohon maaf, bukannya saya sombong, tapi saya mau menjaga privasi dari narasumber saya juga, dan saya nggak mau teman-teman itu mengikuti langkah atau yang udah diambil gitu ya. Kan cerita ke saya, dulu saya berilmu gini-gini, kan udah dulu itu kisahnya. Jangan sampai ya teman-teman. Oke Mas Ronan, itu aja. Terima kasih banyak ceritanya yang luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya, yang punya cerita misteri atau pengen berbagi cerita di sini, boleh banget nanti langsung DM ke Instagram saya aja, Rahayu_Fajri. Buat Mas Ronan, sekali lagi jangan bosen-bosen. Saya spill dikit. Oke. Tadi kalau mau penasaran, ini hampir mirip dengan bayi Ambar tadi saya bilang kan. Teman saya sama keguguran tapi nggak ditaruh di kotak, diawetkan janinnya. Ditaruh di botol sele roti. Iya. Kalau kalian penasaran ceritanya kayak gimana, komen aja, ntar saya ceritain lagi di sini. Wah luar biasa. Dan itu buat apa Mas?
sama nggak ikhlas. Nggak ikhlas juga. Karena anak pertama. Oh my god. Dan ngalamin gangguan lebih ekstrim dari nenek saya. Wah, luar biasa. Ini baru sekarang nih Mas Ronan nih bilang ke saya. Tahu gitu aja nih ceritain. Kalau nenek saya kan bertahun-tahun, kalau dia nggak bertahun-tahun, cuma berbulan-bulan, tapi gangguannya parah. Oh, oke. Jadi teman-teman kalau mau Mas Ronan cerita lagi langsung aja komen di kolom komentar ya. Jadi buat Mas Ronan jangan bosan-bosan ya, kita kolaborasi. Semoga sehat selalu. Amin. Terus channel YouTube-nya juga semakin berkembang buat Mas Ronan. Jangan lupa nama channel YouTube-nya Mas. Ronan Handoyo Files. Jadi kalau Mas Ronan ini tipenya tuh tipe mode slow teman-teman ya. Upload YouTube-nya sebulan sekali gitu ya. Karena beliau juga memiliki kesibukan yang sangat luar biasa. Oke Mas Ronan, terima kasih banyak, sehat selalu. Terima kasih Mbak Rahayu. Terus sehat, sukses, dan mudah-mudahan nanti di next video kita bakalan kolaborasi lagi. Jadi buat teman-teman ya, jangan lupa ditunggu cerita-cerita dari teman-teman, karena kemarin ada yang belum saya ceritain juga. Boleh langsung DM lagi, Kak tolong ceritain cerita saya, karena DM-nya itu ketumpuk gitu ya guys. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan, sampai ketemu di next video. Kalau misalnya saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan semoga saya bisa memberikan pengalaman misteri dari narasumber yang datang ke studio saya. Sekali lagi saya Rahayu Fajri dan Ronan Handoyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.